Apa kalau ada orang Islam yang mencuri berarti agama Islam mengajarkan mencuri? Enggak kan? Apabila misalnya ada seorang perempuan muslimah misalnya, dia berbuat keburukan berarti Islam mengajarkan keburukan? Tidak. Iya, maka sebelum kita buka sesi jawab, sebagai penutup apa yang saya sampaikan, ini kita sekarang nih bulan Ramadan udah di depan mata. Udah sekarang kita tenangin pikiran, tenangin hati kita tenangkan. Walaupun masih dalam keadaan masa pandemi, terus bersabar. Tentramkan hati kita, karena ternyata saya coba buka-buka baca lagi tulisannya Syekh Khalid Al-Musyaiqih. Beliau nulis kitab Al-Jami' li Ahkami As-Siyam. Mungkin kalau bahasa kita dalam ensiklopedia hukum puasa. Itu yang versi bahasa Arabnya sekitar 4 jilid. 4 apa 5 jilid itu. Versi bahasa Arab. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia bisa jadi 10-an. Jadi penuh raknya, kagak kebaca-baca. Penuh doang. Beliau jelaskan, puasa secara bahasa bukan hanya berarti al-imsak, menahan. Tapi puasa secara bahasa berarti adalah as-sukun, tenang, tentram, war-rukud, pakai kaf, rukud, tenang, tentram. War-rihu samat idza rakadat. Angin dianggap puasa apabila dia tenang, berhembusnya lembut gitu, nggak kencang. Wal ma'u sama idza sakana. Air dianggap puasa secara bahasa ketika dia tenang, tidak terlampau beriak, tidak terlampau berombak. Itu artinya bahwa puasa ya kita mestinya tenang. Enggak makan, enggak minum, jaga lisan, jaga tangannya dan seterusnya pendengarannya, kan gitu. Falyasum sam'uka wa basaruka, puasa juga matanya, pendengarannya, agar kita tenang. Makanya ini kan lagi rame tuh isu-isu itu, udahlah nggak usah, tenangin aja udah, tenangin aja hati kita udah, dan nggak usah terlalu disibukkan dengan berita-berita yang kayak begitu. Kita ntar tambah bingung, tambah nggak tenang, mau ibadah, mau puasa, mau terawih, mau sahur, ya, jadi apa? Nggak tenang. Nah juga ini juga ya, tentunya kalau dulu sih saya masih ingat. Pernah waktu itu saya ikut acara dengan MUI. Waktu itu zaman itu masih ada komisi penyiaran, KPI dan seterusnya. Itu kumpul kalau udah Ramadan, memberitahukan agar supaya jangan nyiarkan berita-berita yang orang bikin jadi nggak tenang, tayangan-tayangan yang bikin orang nggak tenang. Kenapa? Ya tadi Ramadan tuh bulan orang tenang ibadah, bukan malah jadi bingung. Ini jangan-jangan begini nih. Ada perempuan pakai cadar, teroris tuh. Dan ini dampaknya sudah terasa. Ya, dampaknya sudah terasa di sebagian tempat. Malah sempat ada beritanya itu kan, di wanita bercadar muslimah nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dipukul, tahu-tahu dicela. Ini teroris ini. Sehingga orang jadi saling mencurigai, betul enggak? Tadinya sebelum ini misalnya orang pada nggak mencurigai, sekarang akhirnya jadi apa? Saling mencurigai. Itulah teror yang sebenarnya. Teror itu kan bikin orang jadi was-was, jadi curiga. Itulah teror yang sebenarnya. Kita akhirnya jadi was-was, jadi ini penampilannya. Inilah teror yang sebenarnya, membuat kita tidak nyaman mau Ramadan. Akhirnya sebagian kaum muslimin mencurigai sebagian yang lain. Padahal belum tentu. Ya tadi istilah orang sekarang, oknum aja itu. Apa kalau ada orang Islam yang mencuri berarti agama Islam mengajarkan mencuri? Enggak kan? Apabila misalnya ada seorang perempuan muslimah misalnya, dia berbuat keburukan berarti Islam mengajarkan keburukan? Tidak. Atau misalnya ada salah seorang dari orang Nasara mencuri, apa kita katakan berarti agama Nasara mengajarkan pencurian? Enggak. Maka oleh karena itu tenangin deh, tenang. Jadi isu-isu itu udah, kalau bisa nih Ramadan berhenti deh.
berita-berita seperti itu berhenti, atau kita udah nggak usah akses, nggak usah nyebarin lagi, nggak usah. Kita mau tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau puasa tenang mikirin itu, takut ini, takut itu, curiga ini, curiga itu. Nggak tenang hati, itu maka tadi saya katakan itulah teror yang sebenarnya. Nggak ada apa-apa tapi dibikin kayak ada apa-apa. Gitu. Wallahu taala ala wa alam.